Saya Jessica Jian Aventa dengan NIM 20210121004. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS e-commerce. Saya dari SI Business semester 4. Nah, di sini ada penerapan e-commerce pada usaha kecil, mac and cheese. Mengenal mac and cheese, makaroni merupakan salah satu jenis pasta yang berasal dari gandum. Bentuknya buluh pipa dan sering diolah dengan mencampur keju, saus kacang, daging, telur, dan atau sayur-sayuran lainnya. Salah satu masakan yang berbahan dasar makaroni dan adalah mac and cheese atau makaroni keju yang terkenal kaya akan kalori. Kandungan makaroni yaitu makaroni merupakan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi atau kentang. Dalam satu makaroni atau 100 gram makaroni terdapat 157 kalori. Jika dipresentasikan dalam 100 gram, makaroni terdiri atas 5% lemak, 80% karbohidrat, dan 15% protein. Kandungan kalsium dalam keju merupakan asupan yang baik untuk tulang. Selain itu, keju juga memiliki kandungan makanan tulang lainnya seperti protein, zinc, vitamin A, vitamin D, dan vitamin K. Nah, lalu di sini ada manfaat mac and cheese. Manfaatnya itu ada pertama kaya vitamin D yang baik untuk tulang dan gigi. Vitamin D terkenal dengan nutrisi yang membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D juga membantu mengatur kalsium, menangkal kanker, dan melindungi sistem kekebalan tubuh Anda. Lalu yang kedua ada mengandung zat besi. Zat besi ini dibutuhkan tubuh dalam menjalankan fungsi tubuh, seperti metabolisme, fungsi jantung, dan sel darah merah. Anda juga perlu mengkonsumsi zat besi untuk mencegah atau mengobati anemia atau kelelahan fisik. Lalu yang ketiga, terdapat vitamin B yang baik untuk tubuh. Vitamin B ini mendukung kinerja sel di tubuh Anda. Vitamin B juga mengatur dan menjaga tingkat energi tubuh, termasuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Lalu yang keempat ini ada sumber kalsium. Sumber kalsium ini menambahkan keju tentunya menambah kalsium dalam menu ini. Kalsium diketahui membantu tulang dan mencegah osteoporosis, cegah tumor dan kanker, mengurangi nyeri sendi dan kram otot. Lalu yang kelima, ada mengandung seng. Kandungan seng ini untuk menjaga daya tahan tubuh dalam tubuh kita. Seng juga mengurangi rasa sakit, diare, kehilangan nafsu makan hingga merendahkan jerawat. Lalu selanjutnya ada jenis e-commerce yang saya gunakan dalam uh, usaha kecil ini, itu business to customer atau B2C. Penerapan B2C ini pada usaha kecil mac and cheese, yaitu business to consumer adalah proses penjualan pada produk dan layanan secara langsung kepada pelaku bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanan. B2C menjadi sangat populer pada akhir 1990-an. Saat itu digunakan untuk merujuk ke pengecer online yang menjual produk dan layanan kepada konsumen melalui internet. Lalu di sini saya tambahkan ada karakter B2C. Yang pertama terbuka. Di terbuka ini karakteristik ini umum dan tidak terbatas sehingga setiap informasi tentang produk atau jasa yang merupakan perusahaan buat akan tersebar untuk seluruh masyarakat luas. Lalu yang kedua ada transaksi sederhana. Nah, transaksi sederhana ini secara sederhana transaksi ini tidak selalu berdasarkan relasi atau hubungan yang terjalin antara perusahaan dan konsumennya. Lalu yang ketiga ada on demand. B2C ini adalah model yang menyediakan produk atau jasa berdasarkan permintaan atau on demand. Produk atau jasa juga akan perusahaan sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumennya. Lalu yang keempat ada persaingan tinggi. Persaingan tinggi ini, karakteristik yang terakhir ini adalah persaingan yang sangat ketat dan tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan tinggi dari berbagai produk yang dibutuhkan secara perorangan, sehingga lebih banyak produk serupa atau banyak bermunculan. Dari persaingan tinggi ini memang sudah banyak yang namanya persaingan, karena mungkin orang-orang juga ingin buat dengan hal yang sama. Lalu selanjutnya, ini adalah salah satu e-commerce yang saya buat, yaitu Myloveta. Ini ada di Instagram tentang mac and cheese, tapi sekarang karena sudah tidak buat lagi, tapi tetap masih jalan ini.
Lalu sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata-kata atau hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kasih.